Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan saya dulu. Nama saya Afifullah, NPM 718 720. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya untuk memenuhi tugas kualitatif. Metode kualitatif. Langsung saja, langsung di sini masuk materinya, yaitu latar belakang. Suatu bangsa memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melanjutkan pembangunan di segala bidang. Bidang pendidikan merupakan salah satu sarana dan prasarana bangsa untuk memajukan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga pendidikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka mewujudkan pembangunan suatu bangsa. Pendidikan merupakan landasan yang sangat penting bagi setiap manusia untuk berkembang. Perkembangan zaman yang ditandai dengan perkembangan peradaban manusia menuntut manusia untuk selalu maju. Hanya dengan pendidikan manusia dapat menghadapi dan menjawab tantangan-tantangan baik dari dalam maupun dari luar manusianya sendiri. Lanjut, yaitu di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan menulis kemukakan pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh terhadap faktor penting dalam membentuk prestasi belajar siswa di SDN Pangaran 1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar di SDN Pangaran 1? Apakah terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa di SDN Pangaran 1? Tujuan penelitian yaitu berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah untuk mengetahui apakah faktor penting dalam membentuk prestasi belajar siswa di SDN Pangaran 1. Yang kedua yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dan signifikan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa di SDN Pangaran 1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa SDN Pangaran 1. Sini lanjut, yaitu ada manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca maupun yang terkait langsung di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pembelajaran. Bagi institusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan. Lanjut, yaitu yang ketiga, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan keputusan atau referensi. Di sini yaitu ada definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel adalah pengaruh fasilitas sekolah dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar siswa di SDN Pangaran 1, yaitu fasilitas sekolah merupakan suatu sarana yang sangat dibutuhkan setiap sekolah agar proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. 2. Motivasi berprestasi siswa adalah dorongan yang ada pada seseorang yang berkaitan dengan prestasi, yaitu dorongan untuk menguasai manipulasi. 3. Yaitu hasil belajar siswa adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri seseorang yang mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikapnya. Deskripsi teori yaitu fasilitas belajar. Setiap manusia yang sedang melakukan kegiatan belajar tentu tidak mungkin dapat lepas dari sarana dan prasarana atau alat penunjang kelancaran kegiatan belajar. Menyadari akan hal ini, maka di setiap sekolah sudah pasti harus memiliki fasilitas belajar yang memadai agar kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar dapat tercapai. Motivasi belajar. Menurut Wickel pada tahun 1996 bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam dirinya siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Lanjut, yaitu yang ketiga, prestasi belajar, yang dikutip dari Wickel kembali oleh Sutratina
Tirtonegoro pada tahun 1984 dalam bukunya Anak Supernormal dan Program Pendidikannya bahwa prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan atau belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. Pengaruh fasilitas belajar di sekolah terhadap motivasi belajar siswa, yaitu Sekolah Dasar Kecamatan Putih Kabupaten Purworejo yang disusun oleh Kartika Wahyuningrum tahun 2015. Perbandingan antara hasil analisis indeks fasilitas belajar di sekolah, yaitu dengan motivasi belajar siswa, menunjukkan bahwa total indeks fasilitas belajar di sekolah yang paling rendah, demikian indikator soket listrik, sedangkan total indeks motivasi belajar paling rendah dimiliki indikator arah sikapnya terhadap sasaran kegiatan. Yang kedua yaitu pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Sukaraja. 3. Kreativitas guru dalam memanfaatkan fasilitas sekolah sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam di SDN 16 Kota Bengkulu yang disusun oleh Hanna Prabowo tahun 2011 di STAIN, Bengkulu. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa kreativitas pemanfaatan fasilitas sekolah sebagai media pembelajaran oleh guru pendidikan agama Islam di SDN 16 Kota Bengkulu adalah kurang maksimal. Selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual. Sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah, sehingga harus diuji lagi secara empiris. Hipotesis berarti di bawah dan yang berarti kebenaran. Lanjut, di sini ada jenis model pendekatan penelitian yang digunakan peneliti, yaitu pendekatan penelitian kuantitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu polirasional. Penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel ini diukur biasanya dengan instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan proses statistik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lanjut, yaitu di sini ada populasi. Pengertian populasi yaitu mengatakan bahwa populasi adalah sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama. Sedangkan Iqbal Hasan mengatakan populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Sampel penelitian yaitu menurut Ferguson 1967 yang dikutip oleh Ponsello 1993. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi. Sedangkan menurut Iqbal Hasan bahwa sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.
Dari definisi sampel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan dari populasi yang diambil melalui wawancara tertentu. Cara-cara tertentu yang dianggap bisa mewakili populasi. Teknik pengumpulan data yaitu data yang dimaksud di sini adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang akan dikumpulkan. Data yang akan dikumpulkan adalah data dari variabel sebagai variabel bebas. Satu yaitu variabel bebas. Variabel bebas yaitu pengetahuan tentang fasilitas belajar sekolah dan motivasi belajar X. Untuk mendapatkan data tentang variabel X, maka dalam penelitian ini akan menggunakan angket. Dua yaitu variabel terikat. Variabel terikat yaitu prestasi belajar pendidikan kewarganegaraan, yaitu dilambangkan dengan Y. Untuk mendapatkan data tentang variabel Y, maka dalam penelitian ini akan menggunakan tes. Satu yaitu di sini angket. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respon atau responden sesuai dengan permintaan pengguna. Menurut Suharsini Arikonto 2006, kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Lanjut di sini yaitu definisi operasional. Definisi operasional pada pengaruh fasilitas sekolah dan motivasi belajar siswa berprestasi terhadap hasil belajar siswa di SDN itu yaitu fasilitas sekolah, motivasi berprestasi yaitu dan hasil belajar siswa. Lanjut di sini yaitu saya mengambil dua teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama yaitu observasi. Observasi merupakan salah satu metode untuk pengumpulan data, di mana pengumpulan data mengamati secara visual gejala yang diamati serta mengidentifikasikan hasil pengamatan tersebut dalam bentuk catatan, sehingga validitas data sangat tergantung pada kemampuan observasi. Observasi digunakan untuk mendapatkan data mengenai analisis kebutuhan dan uji coba produk. Peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi. Lanjut di sini yaitu wawancara. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan responden atau orang yang diinterview, dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Dalam Sugiono mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi struktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara menggunakan sebuah pedoman yang telah disusun. Wawancara dilakukan kepada guru kelas 1 dan juga beberapa anak kelas 2 yang lain. Sini itu sampai di sini. Kalau ada kekurangan mohon maaf. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.